Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari Muqaddimah Al-Jurumiyah. Kitab ini adalah karangan dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Sekarang kita sudah sampai masuk kepada bab marfu'atil asma'i. Tapi kalau di sini disebut dia adadul marfu'ati wa amsilatuha. Adadu khabar dari mubtada mahdzuf takdirannya hadza. Permula ini adalah semua yang dirafa'kan, isim-isim yang dirafa'kan dan contoh-contohnya. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Qala, berkata Syekh Hasan Haji di Jurmiyah, babu marfu'atil asma'i. Nah, ini adalah satu bab pada menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca rafa. Al-marfu'atu sab'atun. Bermula yang dirafakkan itu ada 7. Ada 7 isim yang dirafakkan atau i'rabnya rafa. Wahya, dan dia 7 itu adalah al-fa'ilu, yaitu fa'il, wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, dan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau disebut dengan naibul fa'il, wal mubtada'u, mubtada, khabaruhu, dan khabarnya mubtada. Jadi semuanya ini dibaca rafa. Wasmu kana wa akhawatiha, dan isim kana dan saudaranya kana, wa khabar inna wa akhawatiha, dan khabar inna dan saudara-saudaranya inna. Wattabi'u lil marfu'i, dan yang mengikut bagi rafa. Wa huwa arba'atu asya'a, yaitu ada 4 sesuatu. Mana saja yang mengikut bagi rafa, yaitu na'at, an-na'tu atau sifat, wal atafu, dan ataf, wa taukidu, selanjutnya taukid, wal badalu, dan badal. Wa aqulu, tadi di atas itu penjelasan Syekh Hasan Haji di Jurmiyah. Nah, sekarang ini masuk ke penjelasannya Syekh Muhyiddin. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, qad alimta mimma madha annal isma al-mu'raba yaqa'u fi salasati mawadhi'a, fi salasati mawaqi'a. Jadi sungguh kamu itu sudah mengetahui dari sesuatu yang sudah lalu, bahwasanya isim yang mu'rab itu jatuh pada 3 tempat. Jadi maksudnya isim itu mempunyai i'raban, yaitu pada 3 tempat. Kan sebenarnya 4 banyaknya kan, tetapi yang keempatnya adalah jazam. Isim itu tidak jatuh di jazam. Nah, mauqi'u raf'i, yaitu mauqi'u raf'i kita badal. Jadi atau kita mauqi'u raf'i jadikan khabar dari mubtada mahdzuf, al-awwal atau ahaduha. Jadi 3 tempat itu, yang pertama adalah isim itu ia jatuh pada rafa, wa mauqi'un nasab, jatuh pada posisi nasab, wa mauqi'ul khafad, dan pada posisi khafad. Jadi isim itu bisa rafa, nasab, khafad.
kecuali jazam di sini tidak disebutkan. Karena itu ciri-ciri fi'il bukan ciri-ciri isim. Walikulli wahidin min hadhil mawaqi', dan tiap satu daripada 3 kondisi di atas tadi itu awamilu taqtadihi. Nah, itu ada amil-amil yang taqtadihi, menuntut ia berposisi sebagai rafa atau nasab atau hafat. Jadi ada amil yang menghendaki akan isim itu dia ber'irab rafa, nasab dan hafat. Waqad syara'al mu'allifu, dan sungguh masuklah mu'allif, yubayyinu laka, menjelaskan bagimu, zalika, akan yang demikian, ala tafsili, secara terperinci. Mana saja tempatnya rafa, nasab dan hafat. Nah, karena yang didahulukan disebut di sini rafa, berarti mu'allif atau Syekh Muhyiddin ini membahas tentang rafa dulu. Wa bada'a bi dzikril marfu'ati, dan mu'allif atau Syekh Muhyiddin memulai dengan menjelaskan tentang, menyebutkan tentang yang isim-isim yang dibaca rafa. Kenapa ini disebutkan duluan? Yaitu li'annahal asyraf, karena marfu' itu lebih mulia. Waqad dzakara, sungguh telah menyebutkan musannif, annal isma, bahwasanya isim itu yakunu marfu'an, ada ia marfu' fi sab'ati mawadi'a, pada 7 tempat. Mana saja 7 tempatnya? Pertama, idza kana fa'ilan, jika ada isim itu menjadi fa'il. Maka kalau dia isim itu jadi fa'il, maka wajib dia itu rafa. Wa misaluhu, dan contohnya, Aliyun wa Muhammadun, yaitu kata-kata Ali dan Muhammad, fi nahwi qaulika, pada seumpama perkataanmu, hadara Aliyun, si Ali sudah hadir, wa safara Muhammadun, dan Muhammad sudah pergi. Hadara fi'il madi mabni di atas fathah, Aliyun, jadi ini hadara ini kan fi'il madi mabni di atas fathah. Karena ada fi'il, maka pasti ada fa'ilnya. Jadi Aliyun adalah fa'il. Fa'il itu marfu, tanda rafa dhammah. Karena ini isim mufrad. Begitu juga dengan safara Muhammadun. Safara fi'il madi mabni di atas fathah, Muhammadun fa'il marfu, tanda rafa dhammah, karena isim mufrad. Jadi Ali dan Muhammad ini adalah fa'il, makanya dia itu rafa. Nah, masuk pada contoh atau masuk pada bab yang isim-isim yang dibaca rafa, yaitu pertama fa'il ini. Nah, kedua, ayakuna naiban anil fa'ili. Jadi isim itu dibaca rafa ketika menjadi pengganti daripada fa'il. Nah, kan fa'il itu dia marfu. Ada yang menggantikan posisinya, menggantikan posisi fa'il, yaitu naibul fa'il. Karena dia menggantikan posisi fa'il, maka dia itu dihukumi dengan hukum fa'il juga, yaitu marfu'. Wa huwa alladhi sammahul mu'allif, dialah naibul fa'il ini yang sudah dinamakan oleh mu'allif, yaitu al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Itu akan maf'ul yang dibaca, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Contohnya al-ghusnu. Jadi ghusnu ini artinya dahan, wal mata'u, dan mata. Mata artinya barang. Min qaulika, dari seumpama perkataanmu. Quti al-ghusnu, dahan itu sudah dipotong. Nah, siapa yang memotongnya tidak disebut, makanya dinamakan naibul fa'il. Seharusnya misalnya kan qata'a Muhammadun al-ghusna, jadi ghusna jadi maf'ul, mansub tanda nasab fathah, Muhammadun fa'il. Tetapi Muhammadunnya sudah dibuang di sini, jadi tidak diketahui siapa sekarang yang memotong, siapa yang memotong dahan itu. Makanya ketika fa'ilnya sudah dibuang, maka qata'a itu berubah menjadi quti'a, dipotong. Ghusnu yang tadinya maf'ul sekarang pada mahal rafa naibul fa'il yang menggantikan fa'il. Karena fa'il itu rafa, maka maf'ul yang tadinya nasab sekarang beri'rab rafa karena menggantikan fa'il.
Jadi dipotonglah dahan itu. Wasuriqal mata'u, dan dicurilah barang itu. Jadi i'rabannya sama dengan yang sebelumnya. Lanjut, al-mubtada'u wal khabaru. Yang berarti ini 3-4 sekalian disebutkan karena ini selalu bergandengan. Mubtada dan khabar selalu rafa. Contohnya Muhammadun musafirun. Bermula Muhammadun, bermula Muhammad itu adalah orang yang bersafar. Wa aliyun mujtahidun, dan bermula Ali adalah orang yang bersungguh-sungguh. Jadi Muhammadun mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Musafirun adalah khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Aliyun mujtahidun sama i'rabannya dengan Muhammadun musafirun. Kelima, ismu kana au ihda akhawatiha, yaitu isimnya si kana atau salah satu dari saudaranya si kana. Contohnya Ibrahim dan al-bardu. Nah, min kaulika, dari seumpama perkataanmu. Kana Ibrahimu mujtahidan. Jadi di sini disebutkan Ibrahim ini menjadi rafa. Kenapa dia rafa? Karena dia adalah isimnya si kana. Apa amalan kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Karena amalannya merafakan isim, maka Ibrahim yang menjadi isimnya itu menjadi rafa. Dan amalannya menasabkan khabar, maka mujtahidun adalah khabarnya kana, ia menjadi nasab. Wa asbahal bardu syadidan, dan jadilah suhu dinginnya itu menjadi ekstrim, syadida. Nah, asbaha di sini adalah saudaranya si kana. Karena asbaha adalah saudaranya kana, maka amalannya sama dengan kana. Tarfa oleh isma wa tansibul khabara. Al-bardu isimnya dan syadida jadi khabarnya. 6. Khabaru inna. Nah, ini kebalik amalannya inna kebalik dengan kana. Nah, kalau inna ini dia itu menasabkan isim dan merafakkan khabar. Jadi khabar inna au ihda akhawatiha, yaitu khabar inna atau salah satu dari saudaranya inna. Nah, contohnya fadilun atau qadirun ini dan qadirun ini min kaulika, dari seumpama perkataanmu. Inna Muhammadan fadilun, sungguh Muhammad itu adalah orang yang mulia. Nah, sekarang yang jadi marfu atau rafa itu adalah khabar, bukan isim. Karena amalannya inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, jadi inna huruf taukid merafakan isim, menasabkan isim, merafakan khabar. Jadi Muhammadan adalah isimnya inna, mansub tanda nasab fathah, fadilun khabar inna marfu tanda rafa' dhammah. Contoh yang lain, innallaha ala kulli syai'in qadir. Inna di sini huruf taukid merafakan isim, menasabkan khabar. Menasabkan isim, merafakan khabar, kebalik saja nih. Jadi Allah di sini jadi isimnya inna mansub tanda nasab fathah. Innallaha ala kulli syai'in, ala huruf jar, kulli majrur dengan ala, kulli mudhaf, syai'in mudhafun ilaih. Qadirun adalah khabarnya inna, khabar marfu tanda rafa' dhammah. Nah, ini yang agak panjang sedikit ini. Yang ketujuh. Nah, jadi yang ketujuh adalah isim-isim yang dirafa itu tabi'ul marfu, yaitu yang mengikuti yang dibaca rafa. Wa tabi'u arba'atu anwa'in, dan bermula tabi itu ada 4 macam. Jadi kalau teman-teman sudah pernah belajar jurmiyah, insya Allah tidak bingung dengan tabi ini. Al-awwal, bermula yang pertama dari jenis tabi ini adalah an-na'tu, yaitu sifat. Wadzalika, dan bermula yang demikian itu contohnya adalah al-fadilu wa karim. Al-fadilu dan karimun ini min kaulika, dari seumpama perkataanmu. Zarani Muhammadun al-fadilu. Jadi telah mengunjungi akan aku oleh Muhammad yang mempunyai keutamaan. Jadi yang jadi perhatiannya itu di sini adalah Muhammadun al-fadilu. Al-fadilu ini adalah sifat kepada Muhammad. Sifatnya rafa karena Muhammadnya juga menjadi rafa. Nanti zarani, zara fi'il madi mabni di atas patah, nun wiqayah, ya dhamir mutakallim, ya mutakallim mabni pada mahal nasab maf'ul bih. Muhammadun adalah fa'il zara marfu' tanda rafa' dhammah.
Nah, karena fa'ilnya marfu, maka naat fa'il itu menjadi marfu juga, mengikut kepada fa'ilnya. Seperti itu. Lanjut. Contoh yang kedua, qabalani rajulun karimun. Telah menghadap kepadaku seorang laki-laki yang mulia. Nah, jadi mulia ini adalah sifat bagi rajulun ini. Rajulun yang bagaimana? Rajulun yang mulia. Jadi qabalani, qabalan fi'il madi mabni di atas fathah, nun wiqayah, ya mutakallim, pada mahal nasab maf'ul. Rajulun fa'il dari qabala, fa'il marfu' tanda rafa dhammah, karimun naat kepada rajulun. Jadi naat mengikut man'utnya. Nah, pada ketika rafa maka atapnya juga naatnya juga menjadi rafa. Wasani yang kedua dari tabi itu al-atafu, yaitu atap. Wa huwa ala darbaini, dia atap itu terbagi menjadi dua, atfu bayanin wa atfu nasakin. Yaitu pertama atap bayan, atap yang tidak perlu kepada huruf atap, wa atfu nasakin, dan atap nasak, atap yang menggunakan huruf atap. Famisalu atfi bayani, famisalu atfil bayani, maka bermula contoh atap bayan, yaitu pada lapas Umar min kaulika, yaitu dari perkataanmu, safara Abu Hafsin Umaru, telah berpergianlah Abu Hafs itu, yaitu Umar. Nah, safara Abu Hafsin Umaru, telah, jadi safara fi'il madi mabni di atas fathah. Abu di sini fa'il marfu, tanda rafa'nya itu dengan waw, karena di sini isim yang 5. Abu mudhaf, Hafsin mudhafun ilaih. Umaru di sini adalah atap bayan. Jadi ini mirip dengan badal dia nih. Wa misalu atfin nasaki, dan selanjutnya adalah yang kedua itu contoh dari atap nasak, yaitu Khalid min qaulika tasyaraka Muhammadun wa Khalidun, bekerja samalah, bersyarikatlah Muhammad dan Khalid. Nah, jadi bekerja sama. Jadi tasyaraka fi'il madi mabni di atas fathah, Muhammadun fa'il marfu' tanda rafa dhammah. Nah, karena Khalid juga ikut bekerja sama dengan Muhammad, sama-sama fa'il, jadi wawu atap Khalidun, atap kepada Muhammad. Nah, jadi wawunya ada wawu atap di sini. Nah, Khalidun ini sama-sama jadi yang ikut bekerja sama, jadi Khalid di sini juga menjadi fa'il dari tasyaraka. Nah, jadi Khalid itu juga mengikut kepada Muhammad yang sama-sama menjadi fa'il. Wasalisu yang ketiga adalah taukid, yaitu bagian ketiga dari tabi itu adalah taukid. Apa arti taukid? Yaitu menguatkan. Wa misaluhu, dan bermula contohnya adalah nafsuhu, yaitu ada lapas-lapas yang memang sudah khusus ia menjadi taukid, seperti nafsuhu ini atau ajmain misalnya, tetapi di sini ditulis cuma nafsuhu. Min qaulika, dari seumpama perkataanmu, zaranil amiru nafsuhu, telah mengunjungi akan aku oleh pemimpin itu sendirinya ia sendiri. Jadi sudah jelas maknanya bahwa yang mengunjunginya itu pemimpin itu sendiri, bukan yang lain, bukan utusannya, bukan utusannya, bukan yang lain juga. Jadi zarani fi'il madi mabni di atas fathah, nun wiqayah, ya mutakallim pada mahal nasab maf'ul, al amiru fa'il marfu' tanda rafa dhammah, nafsuhu ini taukidnya. Warabi yang keempat adalah badal. Wa misaluhu, dan bermula contohnya adalah akhuka min qaulika, dari seumpama perkataanmu, hadara aliyun akhuka, telah hadir Ali. Siapa Ali? Yaitu adalah saudaramu. Hadara fi'il madi mabni di atas fathah, aliyun fa'il marfu' tanda rafa dhammah. Akhuka di sini adalah badal. Akhu di sini mengikuti mubdal minhunya, yaitu akhuka. Akhu di sini fa'il marfu' tanda rafa wawu, karena isim yang 5. Akhu mudhaf kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal jar mudhafun ilaih. Nah, tinggal sedikit. Wa iza ijtama'at hadhihi tawabi'u kulluha aw ba'duha, jika berkumpul
bagian-bagian tabi yang 4 ini, yaitu na'at, asif, na'at, atap, badal dan taukid ini misalnya berkumpul pada satu kalimat atau sebagiannya fi kalamin pada satu perkataan. Nah, jika berkumpul keempat-empatnya ada urutan yang mana harus didahulukan. Itu qaddamta na'ata, maka engkau dahulukan na'at, summa atafal bayan, kemudian ataf bayan, summa taukid, kemudian taukid, summa badal, kemudian badal, summa atfun nasak, kemudian ataf nasak. Taqulu, engkau berkata. Jadi ini kita diberikan contoh keempat-empatnya oleh musannif. Ja'a rajulu, musyarih ya, bukan musannif. Ja'a rajulu, telah datang seorang laki-laki, al-karimu yang mulia, aliyun yaitu Ali, nafsuhu sendirinya ia, sadiquka wa akhuhu. Telah datang, ja'a rajulul karimu aliyun nafsuhu sadiquka wa akhuhu. Jadi telah datang seorang laki-laki yang mulia, yaitu Ali, sendirinya ia, sadiquka adalah sahabatmu, wa akhuhu, dan datang juga saudaranya, wa akhuhu. Jadi i'rabannya ja'a fi'il madi mabni di atas fathah, rajulu fa'il marfu' tanda rafa dhammah, al-karimu ini naat kepada rajulu, naat mengikut kepada man'utnya pada ketika rafa. Aliyun ini adalah atap bayan. Atap bayan, nafsuhu ini adalah taukidnya yang menguatkan kedatangannya Ali ini sendirian. Sadiquka ini adalah badal dari Ali. Siapa Ali itu? Sadiquka, yaitu sahabatmu. Wow, atap akhu di sini. Jadi ini untuk atap nasahnya ini. Nah, akhuhu adalah jadi wa akhuhu ini adalah waw atap akhuhu, atap kepada ar-rajulu karena dia juga yang datang ini. Nah, seperti itu. Tadribun 'alal i'rab, latihan kepada. Nah, ini tidak perlu kita baca. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.